Ibarat wilangane angka yo ditambah malah kadang disuda yo dikaping malah kadang diporo yen dijumlah malah kadang ra ono. Salam omon-omon Bajio, apakah saya boleh duduk di sini? Opo Bajai, kok raine kok ruwet. Bajio, apa sampean? Bosen urip ah? Lek duwe masalah iku diatasi dengan waras, aja sampai arah kiri. Bobol nih, toko-toko ngomong opo, bahasa arah kiri barang ini. Bajio, ana masalah apa? Ngomong-ngo. Ben menawa aku iso bantu ngatasi. Opo iso ae. Sora wis, tak pikire dhewe wis. Loh, tuan nanti ki Bajio, durung teko ta? Tuan tak kirim nang Palestina ngono, ning Gaza. Ana apa Bajio? Ana masalah mbek Duan ah? Wis sembuh Pak Wahid wis. Ora usah bahas Duan lek ngene iki ya. Kok nggarai mumet. Bahas liyane ae ora usah bahas Duan wis. Ya wis, lek gak bahas tuan. Ayo, ngetabrus kok biasane lho Bajio. Nah, ibarat ongko, obrolan kampungan bahas politik. Iya wis ya. Ayo bahas masalah situasi politik yang semakin aneh-aneh. Loh, aneh sing yo apa Bajio? Sakroku tensine iku adem panas. Umpama seandainya kita mulai ngobrol pakai bahasa Indonesia bagaimana? Ya sudah, ibarat ongko ngedabrus pakai bahasa Indonesia. Bajio, Presiden Laskar Santri dipecat sebagai pengurus NU. Oh, Presiden Laskar Santri dipecat dari pengurus NU. Loh, kok ada yang dipecat lagi? Kemarin Ketua PBNU Kiai Marzuki Mustakmar dipecat. Sekarang ada lagi yang dipecat. Lah masalahnya apa? Informasinya gara-gara mendukung Muhaimin. Loh, masa gara-gara mendukung Muhaimin dipecat dari kepengurusan? Ini namanya aneh ini. Kalau masalah pemilu, masing-masing kepala itu bebas milih pilihan. Itu namanya demokrasi. Katanya dulu warga NU diberi kebebasan menentukan pilihan. Nah, sekarang kok malah dipermainkan? Bener itu. Warga NU kan juga warga negara Republik Indonesia. Soal mereka terikat dengan organisasi NU, itu soal organisasian kemasярakatannya. Berarti kan NU itu kan organisasi kemasyarakatan jamiah. Di sana banyak hal di NU itu yang dalam kegiatan-kegiatan jamiahnya banyak sekali di sana. Tapi soal masalah politik ini kan masalah yang tersendiri. Karena NU sendiri kan bukan partai politik. Benar itu. Kalau PKB itu partai politiknya NU. Melalui PKB lah aspirasi politik NU ditujukan. Kebetulan tahun ini PKB mengusung Muhaimin untuk mendukungnya menjadi cawapres. Apa salahnya? Seharusnya warga NU bangga memiliki tokoh NU menjadi cawapres di negeri ini. Bener itu. Muhaimin Iskandar itu memang asli orang NU. Termasuk cicitnya pendiri NU juga. Jadi asli dari lahir NU dan dibesarkan di kalangan NU, dan NU-nya nggak usah diragukan lah. Warga NU seharusnya bangga memiliki tokoh dari keluarga besar NU tampil untuk didukung menjadi cawapres di tahun pemilihan tahun ini ya.
Nah kalau Muhaimin diragukan ke NU-nya ya nggak bener lah. Benar itu. Konflik internal NU jangan dijadikan alat untuk meruwetkan NU. Dan diakui atau tidak, PKB itu milik NU dan berjasa untuk NU. Betul itu. PKB partai politik yang memperjuangkan nilai-nilai NU. PKB lah yang aktif memperjuangkan sehingga adanya hari santri. Dan PKB lah yang berhasil memperjuangkan undang-undang pesantren. Jadi begitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri kalau PKB itu didirikan oleh NU itu sendiri. Sehingga PKB berjuang untuk menyalurkan aspirasi warga NU dalam perkancah perpolitikan. Ya cukup ternama. PKB itu punya nama besar karena warga NU itu banyak sekali. Sayang sekali kalau warga NU sudah punya payung sendiri dalam urusan politik melalui partai PKB-nya, kemudian kok mau digembosi itu ya janganlah eman-eman, karena mau nggak mau PKB itu memang partai politiknya orang NU. Nggak seharusnya, nggak selayaknya orang NU menggembosi partai politiknya sendiri. Ini gimana ini? Ini berarti ada sesuatu yang nggak seharusnya dilakukan. Benar itu. Terjadi perbedaan pendapat yang serius dari orang NU masalah pemilihan politik. Jika ada kepentingan politik yang dipermainkan, itu bisa mengorbankan marwah NU. Benar itu. Sentimen-sentimen politik, memainkan kepentingan politik, kemudian menggunakan kekuasaan dalam organisasi, itu bisa mempengaruhi nama besar NU nantinya itu. Apakah kira-kira ini karena pengaruh hawa nafsu? Bisa jadi itu. Soalnya sifatnya hawa nafsu itu bermacam-macam. Oh, lah kok menggok ke hawa nafsu ini gimana ini? Hawa nafsu merasa pendapatnya paling benar dari yang lainnya, Bejo. Hawa nafsu merasa memiliki hak untuk mengarahkan kepentingan politik. Hawa nafsu egoisme bermain di wilayah politik. Hawa nafsu yang tidak sepemahaman politik adalah lawan politik. Dalam politik, kawan bisa menjadi lawan politik, lawan bisa menjadi kawan politik. Dan ironisnya, isu politik bisa menjadi fitnah politik. Bener itu. Kalau isu politik bisa menjadi fitnah dalam politik, akhirnya yang dikorbankan bisa warga Nahdliyin sendiri. Mereka akhirnya menjadi dibutakan dalam urusan politik. Wah, padahal tanggung jawab orang pintar itu kan mencerdaskan, bukan membutuhkan. Masalahnya, orang pintar itu belum tentu benar jika dipengaruhi oleh kepentingan politik. Yang jelas PKB itu milik NU. Sudah sewajarnya warga NU mendukung PKB. Tapi alhamdulillah banyak kiai-kiai alim yang tetap dukung PKB. Benar itu, seharusnya memang begitu. Jangan begini begitu. Kalau begini begitu, dikhawatirkan ada sesuatu, kasihan jamaahnya. Memang pada kenyataannya politik itu bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Kadang seseorang itu bisa kehilangan realistis dalam cara berpikirnya karena dipengaruhi oleh sudut pandang yang bagaimana, dia bisa kehilangan kontrol intelektualnya. Barang siapa yang bermain-main dengan memutarbalikkan kebenaran, becik ke titik, Allah bakal ketoro. Sejarah akan mencatat siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Ngerti nggak? Ngono ae gak ngerti. Pak Jio, pelaku pengancaman Anies sudah ditangkap. Bener itu. Kok kate membunuh Anies? Kayak dhek luwih pintere timbang Anies. Paling ya dijak debat karo Anies yo glagepan plunga-plungu. Oh, kebentuk apa wong iku? Kok iso duwe pemikiran mau membunuh Anies itu loh. Pikirannya di mana yo?
golek masalah itu. Oh ya, untungnya sudah ditangkap ya. Polisi kita memang hebat nih. Segera mengatasi masalah dengan baik gitu. Ya syukur sudah ketangkep lah. Anies harus waspada ini. Suhu politik sudah mulai memanas. Orang yang benar pasti dilindungi Tuhan. Amin. Nur, wis krungu berita pengakuan Sandiaga Uno ah? Oh, masalah yang mengajak Anies Baswedan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta? Benar, ternyata yang mengajak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta itu Sandiaga Uno. Benar itu. Informasinya justru Prabowo tidak setuju. Bajio, hei, kok delomong sampean mikir apa? Mbok. Mikir apa emang? Aja, tenane. Mikir apa sama niku mau ngomong oh? Ya apa lek ngomong. Terus terang ae. Asline jujure beberapa hari minggu ini aku asline mikir. Tak mikir temenan wis pokoke. Mikir wis pokoke. Mikir pokoke. Lah iya, ngomong mikir apa sampean niku? Lek gak mikir gak jelas iso gendeng lho sampean. Memori utek iki aja digawe suwe mikir sing gak jelas, Bajio. Engko munyeng-munyeng gendeng kok. Mumpung sik durung gendeng Bajio ya, sampean ngomong tak kuwatir lho sampean mikir sing ora-ora, sing gak genah iku lho. Opone sing ora-ora Nur? Aku justru mikir sing genah emang. Mikir sing bener aku. Bajio, ora kate gawe bahasa politik sing muter-muter. Mikir apa sampean? Setelah tak pikir-pikir sing temenan, tak evaluasi, tak telaah dengan baik, dengan seksama ya. Aku kok malah mikir Yai Marzuki Mustamar aku. Lah kok isone balik meng kok merono iki lho sampean ki. Karepe man ya apa? Oh ngene lho. Setelah tak evaluasi, tak pikir sing temenan, tak telaah dengan penuh seksama ya. Tak rasa-rasakno ngono lho. Sebagai warga Nahdliyin, sebagai aku iki wong NU ya. Koyoke ya wis sak mestine ndukung PKB lah ngono ya. Ndukung Muhaimin. Muhaimin rek koyo tak dukung rek. Berarti lek sampean dukung Muhaimin, siap dukung Anies berarti. Akhirnya obrolan kampungan ibarat ongko bisa merubah pikiran Bajio. Lek ngono Pak Wakit, ayo ndang golek wedhus dibelek slametane Bajio. Polahe Bajio wis milih Anies Muhaimin. Amin. Ya wis ayo. Ayo Ndang mulai golek wedhus. Lho kamu orang ngale iki apa karemu iki? selak ndang tuku wedhus Bajio, ge nylameti sampean. Polahe sampean wis gelem milih Anies Muhaimin. Lho engko dhisik ta lah, aku guru memberi penjelasan apa-apa iki. Wes aku ndak mulai ndang golek wedhus. Ya wis ora dadi ngopo, perkara liya tak anggap sih ana, legawa atiku legawa.